Haleluya. Ya, dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru, amin. Dan hidup ini adalah anugerah saudara. Kalau kita masih bisa ada, saya percaya bahwa itu adalah ya rencana Tuhan, belum selesai dengan hidup kita. Karena banyak rekan-rekan kita yang hari ini mungkin sedang terbaring di rumah sakit tidak berdaya. Ada satu jemaat Mesbah Doa Setia juga sekarang lagi kritis di rumah sakit. Dia setiap malam duduk di sebelah sana saudara. Berapa waktu yang lalu ya dia diperiksa karena dia sering merasa sakit perut. Dan tiba-tiba periksa ternyata cancer ya, dan sudah stadium akhir. Ya, dan sudah menjalani pengobatan ke dokter, tapi hari-hari ini sedang kritis. Tapi ya saya dengar dia berkata bahwa kepada istrinya, kalau sudah waktunya Tuhan panggil saya, jangan pernah kamu berkata bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan Yesus itu baik, sampai selama-lamanya dia tetap baik. Kita gak pernah bisa menentukan apa yang terjadi dengan hidup kita. Tadi juga saya dengar kesaksian, ada salah satu jemaat di toilet ya, tadi malam tiba-tiba gak bisa bernapas. Katanya aduh rasanya udah mau mati bu, saya pikir saya udah gak bisa ketemu ibu lagi. Ternyata ya belum saatnya mati, jadi tidak mati. Tapi kalau Tuhan masih beri kita hidup, ya itu adalah ya anugerah bagi kita. Sampai tadi saya belum menemukan firman Tuhan apa yang mau sampaikan buat saudara semua. Ya saya selalu meminta untuk Roh Kudus menuntun karena saya percaya persiapan saya tidaklah sempurna. Ya tadi ketika lagu dinyanyikan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya Roh Kudus ya berkata di hati saya, sampaikan tentang firman ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya dan saudara tahu firman ini ditulis oleh Musa. Ya ketika di masa tuanya. Musa mengalami 3 periode di dalam hidupnya saudara. Ya pada 40 tahun yang pertama Musa merasa begitu hebat dia ketika berada di Mesir. Karena dia sebagai seorang putra dari Raja Fir'aun yang ditemu oleh putri dari Raja Fir'aun dan diangkat menjadi orang di dalam kerajaan di Mesir. Itu adalah periode 40 tahun pertama di dalam hidupnya. Kita pun semua mengalami periode pertama dalam hidup kita sampai mencapai umur 30, 40. Ya kita merasa muda, merasa sehat, merasa begitu luar biasa. Tapi ketika Musa memasuki periode yang kedua, 40 tahun kedua, ya itu dia berada di belantara, ya. Dan di sana dia merasa tidak ada apa-apanya hidupnya itu. Hidup manusia itu juga seperti itu. Kadang-kadang ketika kita sudah mulai meninggalkan usia 40, mulai berpikir tentang masa depan, betapa sulitnya untuk mencari kehidupan, betapa sulitnya menghadapi hidup yang ya setelah 40 tahun sudah berkeluarga. Dan Musa merasa dia tidak ada apa-apanya ternyata ketika dia mulai keluar dari zona nyamannya. Memasuki 40 tahun yang kedua, periode yang kedua dalam hidupnya. Dan periode 40 tahun yang ketiga ketika dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun saudara. Ya dan disitulah Musa sadar bahwa Tuhan itu segala-galanya di dalam hidupnya. Jangan tunggu masuk 40 tahun periode yang ketiga karena belum tentu kita sampai. Musa sampai dulu. Ya, bisa mencapai 100 tahun, 120 tahun. Tapi zaman sekarang itu ya anak-anak muda aja baru umur 20 sekarang sudah banyak yang kena diabetes, banyak yang kena stroke. Kita nggak pernah tahu periode di mana di hidup kita ini. Tapi yang pasti biar hari ini periode hidup kita menjadi sebuah periode di mana kita merasa bahwa kita nih butuh Tuhan. Dan Tuhan itu segala-galanya buat kita. Amin saudara. Makanya kita buka bersama Mazmur 90 ayat yang ke-10 dulu. Di sana Musa berkata saudara,
Mazmur 90 ayat yang ke-10. Baca bersama 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, dia berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun. Siapa di sini yang sudah 70? Angkat tangan. Dapat sepeda loh. Ya, yang sudah 80? Wow ya. Alkitab berkata Musa bilang masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Ya, makanya orang kalau sudah di atas 70 ya. Saya tuh kalau dengar mertua saya lagi periksa, saya tanya, sakit apa? Biasa. Lututnya sakit, kepalanya cekot-cekot. Ya, nanti yang katarak, nanti yang ini. Ya, itu yang dikatakan bahwa setelah 70 tahun berikutnya hidup kita itu kesukaran dan penderitaan dan berlalunya itu buru-buru. Ya, kita nggak tahu kalau kita masih sampai di periode kedua aja yang memasuki 80 tahun. Ya, puji Tuhan, haleluya. Karena makanya Musa itu berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Di usia sekarang ini saudara, mari kita mulai belajar mengenal Tuhan. Dan belajar untuk takut kepada murka Tuhan itu ada. Sehingga kita hidup lebih bijaksana. Ayat 12 Musa berkata di sana apa? Baca bersama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami ini sedemikian hingga kami ini beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari bukan saudara lihat kalender terus tanggal 1 gajian ini. Ya, abis ini dapat THR. Ya, menghitung hari itu bukan seperti itu. Mari kita mulai mengenal hari ini periode hidup kita ada di mana saudara. Ya, jangan tunggu tua baru kita merasa kita membutuhkan Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua merasa bahwa kita memerlukan Tuhan dan Tuhan itu segala-galanya di hidup kita, amin. Saya tuh loh, 1 minggu yang lalu tuh saya sakit saudara. Pulang dari Australia 10 hari, nginep semalam, terbang ke Singapura, seminar 3 hari di Singapura. Ya, habis pelayaran dari Australia ke Singapura, 1 malam pulang dari Singapura saya terbang ke Surabaya, saya khotbah di Surabaya. Setelah selesai khotbah tidur 1 malam, besok paginya langsung ke sekolah misi, saya ngajar seminggu di sana. Dan akhirnya saya tepar juga. Ya, pulang dari sekolah misi saudara, hari Sabtu malam saya demam tinggi. Badan ini rasanya gak kuat, tapi besok pagi saya harus khotbah 3 kali. Saya bilang sama suami, kalau dibatalkan bagaimana ya? Tapi bagaimana, brosur sudah beredar. Ya, semuanya sudah dijalankan, kalau saya batalin aduh rasanya beban mental itu susah saudara. Ya, jadi saya bilang saya harus sehat besok, bangun itu lemas sekali saudara. Saya paksakan untuk khotbah 3 kali hari itu. Tanpa istirahat, saya gak tidur siang. Benar-benar hari Minggu malam pulang sudah saya tepar. Ya, saya demam lagi dan akhirnya sudah enggak keluar suara saya. Tapi saya harus khotbah di mesbah doa karena saudara menunggu semuanya. Ya, dan ya obat saya itu cuma kunyit, jahe, serai. Plus madu murni yang di depan itu. Jangan lupa pulang beli ya. Jadi itu madu produksi saya, makanya namanya The Bee. Ya tahu baru ngerti kan? Kenapa saudara? Saya tuh baca Alkitab. Alkitab bilang madu itu sangat sehat. Saya cari madu murni, enggak ketemu. Semua madu yang dijual itu tidak ada yang
stok 100% madu murni tanpa gula. Kenapa? Karena memang ada campuran gulanya, jadi nggak ada tok 100% madu murni. Itu kan diperiksa sama BPOM. Saya pelayanan di Bali, ada jemaat Mesbah Doa datang dari daerah Jogja di pinggiran, ketemu saya di Bali. Karena dia jemaat Mesbah Doa. Waktu ngobrol cerita, dia bilang, "Bu, saya ini peternak madu, peternak lebah." Oh iya. Iya, dia cerita tentang lebah itu gini-gini, bahkan dulu bapaknya itu ya yang punya lebah, peternak lebah terbesar di Asia Tenggara waktu bapaknya masih hidup. Akhirnya saudara saya bilang, "Bu, oh gitu ya, iya gini-gini." Nah satu saat saya lagi ke Jogja, saya tertarik mau kunjungi peternakannya. Saya lihat, oh Bu, harapan saya pergi lihat peternakannya kan berarti saya dibawa di kandang lebah ini pasti hutan besar lalu lebah-lebah gitu kan. Ternyata saya datang, loh Bu, ini kok enggak ada lebahnya. Ibu pasti bayangannya mau lihat peternakan lebah itu lebah gitu diternak banyak. Enggak Bu, lebah kita itu cuma di kotak ini loh, kotak-kotak ini. Terus dalam satu kotak ini ada berapa ribu lebah, ada satu ratu. Nanti kalau lagi musim kelengkeng, kami bawa lebah-lebah ini di kebun kelengkeng. Lalu lebah-lebah ini bekerja. Terus lebahnya tahu pulang, tahu karena ada ratunya. Lebah tahu pulang, ada suami nggak tahu pulang. Kebangetan ya. Lebah aja tahu pulang, dia tahu satu ratunya itu saudara. Jadi dia nggak bakal ketuker. Lebah itu di bawah satu kotak, satu ratu, dia akan kembali ke kotak itu karena dia mencium itu ratunya, dia nggak pernah tukar istri. Saya heran kalau ada manusia bisa ketukar istrinya ya. Lebih pintar lebah daripada kamu ya. Oh begitu Bu, iya Bu Debbie. Ini yang lain lagi kami sebar nih ke hutan. Jadi makanya ada madu hutan, ada madu kelengkeng. Oh begitu. Dia bilang, Ibu Debbie kan sering ke Mesir tuh, ke Israel sana. Itu kalau kurma mulai berbuah Bu, kami kirim lebah ke sana pakai pesawat. Yang ibu minum itu memang madunya dari kurma sana, tapi lebahnya lebah kita Bu. Lebahnya made in Indonesia. Jadi saya tuh tanya-tanya saudara, Tuhan itu ajaib ya menciptakan makhluk itu loh. Makanya madu itu sehat sekali. Saya bilang, oh begitu ya Bu. Iya. Lalu anak saya bilang, ya sudah Mam, kita jualan madu murni ini aja. Ya udah, anak saya kan udah lulus kuliah. Ya udah kamu itu yang produksi ya. Tulis the bee. Kan bee itu lebah, enggak usah tepuk tangan. Ini enggak ada hubungannya. Ya. Saudara, itu jemaat, itu anak Tuhan yang punya peternakan lebah. Dia wanti-wanti saya, Bu. Cuma satu yang saya minta tolong ya, jangan dicampur gula Bu. Kita mau bikin orang sehat bukan sakit. Saya juga enggak mau dicampur-campur gula. Iya Bu, kasihan sekarang orang minum madu itu kena diabetes. Kenapa? Ada campuran gulanya. Jadi itu saya punya, saya minum sendiri. Sebenarnya mau saya minum sendiri. Ya tapi saya pengen bagi-bagi juga biar saudara sehat kan. Dapatkan gratis, waktu mau ambil bayar. Jadi saudara saya itu sakit, saya tidak ke dokter. Saya minum itu serai, jahe, kunyit, itu Tuhan sudah ciptakan gratis, tistis murah. Persi jeruk, kasih madu. Ya, dah sakitnya enggak lama-lama. Hari ini saya sudah suaranya keluar kan. Kemarin masih gitu ya di itu. Enggak minum antibiotik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah memberi kita resep ya. Jadi saya tuh merasa wah Tuhan tuh dahsyat ya. Itu aja saudara, waktu saya mengalami kelemahan tubuh ya. Saya tuh bilang sama suami saya gini. Suami saya bilang ke dokter yuk periksa. Saya takutnya periksa langsung dibilang opnam. Terus siapa yang siaran di Mesbah Doa? Ya kalau saya disuruh opnam bagaimana ini? Enggak ada lagi yang khotbah ya. Bukannya saya mau apa ya, cuma ya Tuhan maksudnya ya janganlah saya sakit lama-lama gitu ya. Jadi walaupun sakit malam saya tetap berusaha syuting tuh ya di Mesbah Doa kalau malam. Tetap ada sampai hari ini. Saudara, apa artinya menghitung hari-hari loh? Loh saya tuh sampai berpikir juga Tuhan kalau saya mati sekarang. Sudah cukup enggak apa yang saya perbuat untuk Tuhan? Itu loh yang dimaksud kita menghitung hari-hari agar aku memperoleh hati yang bijaksana.
Ajar kami Tuhan. Hari-hari ini kita perlu memiliki hati yang terus berkata, ajar kami Tuhan. Agar kami ini menghitung hari-hari. Ya, coba tayangkan lagi tadi ayatnya, daripada itu kosong mending ada ayat ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Coba hitung saudara, Tuhan kasih kita waktu hidup. Kalau malam ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita sudah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat dengan hidup kita? Selama kita hidup, apa yang sudah kita lakukan untuk kepentingan Tuhan? Apakah saudara sudah bersaksi buat orang lain? Saudara sudah mendoakan orang lain? Apakah saudara sudah bertobat atau masih tunggu terus? Ya, ini waktunya saudara kita semakin berlomba untuk mengejar perkenanan Tuhan. Anak-anak muda, saya mau katakan, di tengah zaman yang sulit ini, jangan kau terus menambah ilmumu saja. Tapi ayo bangun rasa takut akan Tuhan, cari Tuhan, biar hari ini engkau berkata, datang di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, ya, aku lepaskan semua hak hidupku. Dan aku minta biar rencanamu terjadi di dalamku. Ya, seperti pujian tadi berkata, ya, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Suami saya ini peka memang. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Amin saudara. Jangan berusaha mempertahankan hidup kita ini, ego kita. Tapi mari kita bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakan di dalam kami. Waktu Tuhan suruh mengampuni, jangan pertahankan egomu. Waktu Tuhan suruh tinggalkan dosa, jangan berzina, jangan selingkuh, buang itu dan bilang, Tuhan, aku mau. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Bilang pada Tuhan malam ini saudara, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Amin saudara. Biar kita terus mau katakan, Tuhan, aku tidak mau pertahankan egoku, hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan dalam hidup kami. Itu yang dimaksud saudara oleh Musa. Ajarlah kami ini Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Mari kita mulai mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Musa menulis syair ini, Mazmur 90 ini, pada saat dia sudah tua saudara. Dan dia bilang bahwa hidup kami ini cuma 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun dan kebanggaan kami itu kesukaran, penderitaan. Karena itu sebelum itu semua datang, biar Engkau ajar kami untuk menghitung benar hari-hari kami ini. Karena Musa saudara memiliki sebuah penyesalan yang begitu besar dalam hidupnya. Dia tidak diizinkan untuk masuk menginjak tanah perjanjian.
Kalau saudara ikut kami ke Israel, nanti kita akan pergi ke Gunung Nebo. Kenapa saya suka selalu ke Petra itu lewat Jordan, saudara? Karena di situ ada Gunung Nebo. Itu tempat terakhir Musa yang menginjakkan kaki. Di bawah dia sudah lihat tanah Kanaan. Dia pernah memohon, Tuhan izinkan aku masuk. Tuhan bilang enggak bisa. Kenapa? Karena satu kali Musa tidak taat sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, arahkan tongkatmu ke gunung batu itu, waktu bangsa itu bersungut-sungut minta air. Mereka memberontak kepada Musa dan berkata, ini gara-gara kamu ini bawa kami keluar dari Mesir. Mending kami tetap jadi budak di Mesir, tapi kami bisa menikmati yang enak semua di Mesir. Kamu pengen kami mati tanpa air. Tuhan bilang, arahkan tongkatmu dan bilang pada gunung batu itu, keluarlah air. Tapi karena Musa emosi, saudara, terhadap bangsa ini yang padahal Alkitab bilang, kenapa Musa dipilih Tuhan? Karena Musa ini seorang yang terkenal lembut hati. Di seluruh bumi ini tidak ada orang yang seperti Musa lembut hatinya. Berarti suami saya kalah. Orang Solo lewat sama Musa. Ya, Musa, Alkitab mencatat satu-satunya orang yang hatinya itu didapati Tuhan paling lembut. Ya, tapi pada akhirnya Musa melakukan sebuah kesalahan karena dia marah, dia emosi. Dan karena kesalahan itu Tuhan bilang, karena kamu melanggar apa yang aku perintahkan. Sebenarnya kamu gak usah emosi, gunung batu itu bisa mengeluarkan air. Tapi karena kamu marah sama bangsa itu, lalu kamu pukul, ya dengan emosi, memang air tetap keluar. Tapi Tuhan bilang, maka mulai hari ini engkau tidak akan pernah mungkin bisa menginjakkan kakimu di tanah perjanjian. Itu mungkin sebabnya Musa tulis ayat ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami ini sedemikian. Supaya kami punya hati yang bijaksana. Ya, apa itu hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana artinya hati yang dipenuhi oleh rasa takut akan Tuhan. Ya, dan menghitung hari-hari itu bukan cuma sekedar saudara menghitung kalender, melihat, tapi bagaimana kita meresponi setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita ini hari demi hari. Persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, bagaimana saudara meresponinya? Apakah kita menjadi marah sama Tuhan? Saya dengar yang jemaat Misbah Doa itu, ya dia berkata ya karena dokter juga mungkin sudah angkat tangan, kansernya sudah menyebar dan sekarang dia sudah krisis. Tapi satu pesannya kepada istrinya, jangan pernah kamu tuduh Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu baik. Saya senang saudara. Jemaat Misbah Doa diperlengkapi, bahkan mengerti bahwa kematian itu sebuah keuntungan dalam Kristus. Amin saudara. Ya, karena kita semua, ibu juga ya dulu sekali tiap datang sama bapak Misbah Doa ada bapak di situ. Sekarang bapaknya sudah dipanggil Tuhan. Ya, tapi sampai di akhir hidupnya pun, ya bapak tetap berkata Tuhan itu baik. Itulah kemenangan yang lebih daripada kemenangan. Ya, karena yang terpenting itu sampai pada akhir hidupnya. Tidak semua dari kita akan terus duduk di tempat ini satu persatu. Banyak saudara yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi yang saya senang sampai di akhir hidup mereka tidak menyangkal Tuhan. Dan tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Mereka mengakhiri pertandingan imannya sebagai seorang pemenang sampai di garis akhir. Amin saudara. Dan itu sangat membanggakan. Ya. Saya cuma mau berkata saudara bahwa banyak orang takut mati. Ya, tapi percayalah ketika kita ada di dalam Tuhan, kematian itu benar-benar menjadi satu keuntungan. Saya ketemu dengan orang yang bersaksi mereka pernah mati. Enggak ada yang kepengen balik waktu Tuhan suruh balik. Semua tuh enggak mau, Tuhan aku enggak mau pulang ke bumi, aku mau di sini. Belum waktunya, pulang kamu. Tapi semua yang pernah mati itu cerita bahwa di sana tuh enak banget Bu, indah banget. Saya kemarin pergi ke Adelaide saudara, itu salah satu negara di Australia. Saya terbang dari Sydney itu 2,5 jam naik pesawat.
Sampai di sana ketemu sama ibu gembalanya saudara. Ya, dan saya diberkati luar biasa. Saya percaya tadinya saya tidak akan pelayanan ke sana tapi ke Melbourne. Tapi karena sesuatu dan lain hal Tuhan alihkan ke Adelaide. Ya, semua bilang, "Bu, itu negara sepi loh. Ibu mau ke sana mau ngapain gini." Ya udahlah, tadinya saya iya ngapain ke situ gini. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan lah saya pergi ke situ. Saya ketemu dengan ibu gembala itu, ternyata saya harus banyak hal di sana saudara, dan saya datang memberi banyak kekuatan juga di sana, dan yang terutama juga saya juga mendapat kekuatan. Dan saya tahu saya harus mendengar kesaksian ibu gembala itu untuk saya saksikan, supaya banyak orang mendengar kesaksian itu. Jadi ibu gembalanya cerita sama saya, "Bu, saya ini 5 tahun yang lalu harusnya sudah mati. Saya itu tidak merasakan apa-apa, saya ini seorang pelari, saya ini orang yang jaga makan, saya selalu makan sehat. Dan pokoknya untuk hal kesehatan tuh saya nomor 1. Tiba-tiba saya lagi di pesawat, Bu, mau landing di Adelaide. Saya tuh ke toilet di pesawat dan saya jatuh, saya tidak bisa berdiri, saya pingsan. Untung dalam keadaan pesawat sudah mau landing. Akhirnya saya turun pakai kursi roda karena saya tiba-tiba sudah tidak bisa berdiri. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit, ditangani oleh 8 orang dokter profesor, rumah sakit dokter hebat di sana. Mereka kaget karena ternyata terdeteksi saya itu kena kanker limfoma, dan sudah menjalar ke seluruh saraf saya, bahkan sudah tumbuh beberapa benjolan ternyata di kepalanya. Dan dokter berkata umurnya tinggal beberapa hari. Karena ini tidak mungkin. Tapi hari itu dokter minta izin ke suaminya untuk melakukan operasi, karena biar bisa diambil dan bisa menjadi pelajaran hanya untuk mau dipelajari itu kasus kansernya. Tapi dokter bilang pasti mati beberapa hari. Setelah dioperasi dia ditaruh di ruang isolasi yang orang-orang menunggu kematian. Ya, satu persatu mati. Dia bilang, "Ibu tahu, tiap hari saya dengar dokter masuk bertanya begini, masih hidup toh? Kok enggak mati-mati?" Itu yang dokter ngomong, karena memang secara medis dia sudah nggak mungkin tertolong. Sudah divonis tinggal beberapa hari. Ditaruh di situ, tapi kok enggak mati-mati? Malah membaik. Tadinya suaminya tanya, "Kalau kemo gimana dok?" Dokter bilang nggak usah, buang-buang percuma biaya, karena dia nggak bisa lagi di kemo, sudah di stadium akhir, sudah menjalar dan pasti mati kok, nggak usah di kemo. Tapi karena dia tidak mati-mati, hari demi hari dia sembuh saudara. Akhirnya dokter bilang begini, "Ya udah kita kemo aja ya kalau gitu, karena ini tubuhnya menunjukkan tanda-tanda hidup, nggak mati." Kalau Tuhan berkata belum waktunya mati, tidak mati saudara. Walaupun dokter bilang tinggal beberapa jam. Lalu saudara dia di kemo. Dia bilang waktu hari kedua dia di kemo, dia 7 kali kemo. Hari yang kedua dia sudah tidak kuat. Dia udah minta pesan kepada anaknya, dia bilang, "Relakan mama pergi karena tubuh mama sudah sangat tidak kuat, sudah kurus, sudah hitam semua rambut sudah botak saudara." Jadi anaknya nangis, dia juga sudah mengucapkan salam perpisahan. Tiba-tiba antara setengah sadar dan tidak, dia cerita sama saya lihat ada bola, Bu, bola itu menyala. Bola itu datang ke depan saya mau ambil bola itu, Bu. Tiba-tiba bola itu lari, saya kejar, saya ada di satu taman yang indah banget, Bu, taman itu. Dan saya lihat di situ orang-orang yang sudah mati yang saya kenal. Mereka anak-anak Tuhan yang sudah mati, dan mereka itu di situ nyanyi-nyanyi, mereka sukacita. Lalu dia bilang ketika bola itu dia sudah mau dapat, Tuhan ngomong begini, "Belum waktunya kamu ada di sini." Lalu Tuhan bicara sama dia banyak hal saudara, Tuhan sampaikan. Tapi dia bilang satu, Bu, yang Tuhan suruh sampaikan untuk jemaat. Tuhan tuh bilang begini, "Persiapkan umatku, sampaikan kepada mereka bahwa aku segera datang." Dia bilang sama saya gini, "Bu, selama ini
Saya tuh kalau dengar orang bilang Tuhan mau datang atau pendeta ngomong atau saya baca di Alkitab itu biasa aja Bu. Tapi kali itu Bu, waktu Tuhan ngomong face to face dengan saya, ingatkan umatku bahwa aku segera datang. Itu tuh benar-benar hidup Bu. Benar-benar gitu, saya tuh gak bisa menggambarkan. Lalu dia bilang, Tuhan ngomong kamu sekarang pulang karena kamu belum waktunya ada di sini. Dia nangis. Dia nangis kenapa? Dia gak mau pulang. Dia bilang itu air mata saya menetes Bu. Saya bilang Tuhan, aku mau di sini aja, enak banget. Dia bilang ibu tahu saya tidak bisa menggambarkan udaranya di sana. Itu udara itu tidak harum Bu. Tapi kayak lega banget kita menghirup oksigen di sana itu benar-benar saya enggak mau pulang. Jadi udah ada yang mau mati sekarang? Orang yang sudah dibawa ke sana enggak mau pulang loh saudara. Saya bingung orang-orang di bumi ini masih mau tahan lama-lama di sini. Yang tiap hari buka berita korupsi 1.000 triliun. Ya korupsi ini korupsi itu sekarang saya enggak mau dengar. Tadi pagi saya buka, ditemukan uang sejumlah ini di berangkas, saya lewati, saya nggak mau lihat, saya tutup langsung cepet-cepet HP saya. Saya tutup, suami saya bilang, "Say, ini loh ketangkep." Terus saya bilang sama dia, "Say, aku nggak mau mencemarkan otakku ya dengan itu berita-berita yang hari-hari ini bikin kita berita palsu mungkin karena dengan mudahnya semua orang menyebar-nyebar berita. Ya, apalagi di Indonesia suka gorengan." Jadi semuanya ditambahin tepung lagi. Yang nggak ada masalah jadi masalah. Jadi akhirnya otak kita tercemar. Saya bilang sama suami, aku tadi sudah lihat itu, tak scroll, tak lewati, aku nggak mau lihat. Kenapa sekarang kamu ngomong? Terus dia bilang, oh iya ampuni, ya Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk dia juga segera bertobat. Ya, iya dalam nama Yesus, ya nggak usah lihat yang begituan ya. Tanpa kita sadari loh saudara. Hari-hari ini otak kita, hati kita tuh dirusak oleh hal-hal yang begini. Baru bangun pagi nih. Ya itu yang kita lihat, gayung lopeping. Jangan kau ikut-ikut saudara ya. Lihat apa lagi perselingkuhan, lihat ini, lihat aduh saudara, mencemarkan. Ya. Oplosan Pertamax. Ya, bukan cuma Tuhan Yesus merubah air jadi anggur. Di Indonesia mujizat besar loh. Ya. Dioplos saudara. Pertalite jadi Pertamax. Itu mujizat. Tapi kita perlu berdoa buat bangsa ini. Ya. Berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan tertipu. Jangan bangun pagi energi negatif sudah mengalir di otak kita karena di berita-berita. Amin. Ya, saya sekarang pilih bangun pagi putar YouTube, setel lagu-lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, amin. Daripada otak kita diisi dengan kita ini hitung hari-harimu ini loh saudara. Ini yang dimaksud hitung hari-hari supaya kita ini beroleh hati yang bijaksana. Lewati sehari demi sehari bersama Tuhan. Ya jangan biarkan kita dipengaruhi oleh iblis, nanti kita emosi sendiri, kita marah-marah. Tapi itu ibu saudara, dan akhirnya dia bilang begini, dia bilang Bu, saya kan sudah lemah banget waktu itu, akhirnya saya pulang itu. Waktu saya pulang, saya lihat air mata saya itu nyata Bu, saya nangis ternyata karena saya tidak mau pulang. Dan saya bilang begini, Tuhan, aku ini kan sudah kau bilang pulang, aku belum mati, berarti kan aku ini hidup. Tapi kan sekarang aku setengah mati Tuhan. Karena enggak bisa makan, badannya kurus semuanya udah botak. Terus dia berdoa, dia bilang Tuhan, kalau memang aku harus makan, apa yang harus kumakan? Tapi ini jangan diikuti loh, mungkin Tuhan bicara sama dia ya secara pribadi buat dia ya. Dia bilang saya dengar Bu secara audible Tuhan bilang gini, makan daging. Padahal dokter enggak kasih dia makan daging. Dia bilang anaknya, tiap hari kau bawain mama steak ya. Mama mau makan steak yang 280 gram. Diiris kecil-kecil, tiap hari habis. Tiba-tiba dia sehat. Rambutnya tumbuh sampai hari ini dia hidup. Semua dokter di sana terheran-heran. Dan ini peristiwa sudah 5 tahun berlalu. Iya. Wow saudara, saya bilang ibu luar biasa ya.
Oh, makanya saya juga datang ke situ untuk mendengarkan kisahnya. Supaya saya juga bisa sampaikan pada saudara. Satu pesan Tuhan, aku segera datang. Ayo saudara, jangan buang waktu kita. Untuk hal-hal yang gak penting, mari kita berlomba hari-hari ini. Bawa semakin banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Keluargamu, saudaramu yang belum bertobat. Nggak usah cari pendeta. Kemarin ada, Bu, saya minta ibu doakan dong adik saya, Bu. Ya, kita mau ketemu di mana ya, Bu? Kenapa adikmu? Dia itu nggak takut Tuhan, dia itu begini-begini. Saya datang sekali mungkin berdoa buat dia. Tapi setelah saya pergi, mulai sekarang saya bilang jangan kau cari pendeta. Keluargalah orang yang terdekat. Ayo kamu layani adikmu, doakan dia tiap hari. Ajak dia untuk baca Alkitab. Ajak dia berdoa gandeng tangan. Amin saudara. Jangan harap-harapkan orang lain, jangan harap-harapkan pendeta. Ini waktunya, waktu kau lihat adikku belum bertobat, bawa dia dalam doa. Orang Kristen sekarang cari gampang. Ada lagi, Bu, ini adik saya nakal sekali. Saya titip di sekolah Alkitab ibu ya, prep. Kau pikir sekolah ini tempat penitipan anak-anak nakal? Ya, kalau mau saya baptis 20 menit, mau enggak? Ya, supaya bisa diubahkan. Cuma Tuhan yang bisa mengubahkan orang. Ya, ayo kita sama-sama berdoa hari-hari ini. Ajar kami menghitung hari-hari supaya kita bisa melihat saudara. Tuhan ini jiwa loh. Itu juga maksudnya. Kau temui orang doakan. Kau ketemu saudaramu doakan yang belum bertobat. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan saudara. Ya, hitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa ya mari kita mulai menghitung hari-hari kita karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Kita berdoa supaya setiap detik yang kita miliki, ya jangan setiap jam, setiap hari 24 jam. Ya 2 jam dipakai untuk nonton film porno. 2 jam lagi buat apa? Nonton TikTok. 2 jam lagi buat apa? Buat goyang TikTok. Ya, banyak sekarang orang jadi stres saudara, sampai anak-anak, ibu-ibu, oma-oma. Ayo kita nih berdoa. Hari-hari kita itu kita pakai buat apa? Ya, 2 jam buat ke salon. 24 jam itu kita diberi 1 hari, kan buat 8 jam tidur toh. Kalau tidurmu normal, kalau tidak normal 12 jam kau tidur. Ya, terus bangun buat makan, buat kerja, udah habis waktu kita ini. Terus berapa jam yang kita pakai untuk Tuhan, berapa jam yang kita pakai untuk pelayanan, berapa waktu yang kita pakai untuk bermanfaat bagi orang lain, menjangkau jiwa saudara. Musa berkata, Tuhan, ya, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami ini sedemikian, supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana, supaya kami tidak memakai hidup kami yang cuma 1 kali ini saudara. Masa hidup kita ini cuma 1 kali, ya. Masa muda kita 1 kali dan itu hanya seumur hidup. Hidup kita ini tidak datang kedua kali. Kita cuma hidup di 1 kali ini pada masanya kita. Karena itu mari kita berdoa. Menghitung hari juga artinya apa? Hidup damai suami istri. Jangan sampai menikah berapa lama Bu? 25 tahun. Tapi 10 tahunnya bisa ranjang. Ya, buat apa saudara? Kalau sudah terlanjur, ayo bertobat. Ada loh orang sampai mati suami istri bisa ranjang. Katanya begini, yang penting kan kami tidak cerai. Karena Alkitab bilang bercerai itu dosa. Lah terus lu pikir bisa ranjang gak dosa? Itu sama. Lebih parah lagi kau hidup dalam kepahitan. Karena berantem, cuma tidak bercerai aja. Karena kenapa? Nanti kalau bercerai keluarga marah. Karena itu melanggar firman Tuhan, jadi aib. Dan mereka bertahan hidup, tapi bisa ranjang sampai mati dua-duanya. Ngeri enggak saudara? Itu namanya engkau tidak menghormati Tuhan. Mari kita hidup menghormati Tuhan. Dengan cara apa?
Kita melakukan firman Tuhan, kita bertobat hidup ini saudara. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, hargai hari-harimu, anak-anak muda. Jangan engkau melakukan hal-hal yang tidak kudus di luar sana. Sebab Tuhan mengenal hari-harimu. Dia tahu. Ya, enggak usah pacaran dulu daripada pacaran membuat engkau berdosa. Orang tua kita punya waktu yang sedikit. Saya ini loh Bu sudah umur 70 tahun. Tapi sampai hari ini saya tuh musuhan sama ipar saya Bu. Enggak ngomong saya sama dia. Ada yang sama kakak saya enggak ngomong. Kenapa? Saya benci sama dia itu. Kelakuannya begini. Hitung hari-harimu. Supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Untuk apa kita habiskan waktu yang ada dalam hidup kita? Karena satu saat nanti ketika kita menghadap di tahta pengadilan Kristus. Kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita saudara.